Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk sedikit menjelaskan serta berdiskusi mengenai fikih kontemporer yang temanya bayi tabung, keluarga berencana, dan imunisasi. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi serta merincikan semua materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya gitu. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Dinda Aulia Soleha. Saya merupakan mahasiswa manajemen angkatan 2019 di Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi teman-teman sekalian, tujuan saya membuat video ini ialah untuk sekedar memberikan informasi serta mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman di kehidupan selanjutnya, agar dijadikan sebagai acuan begitu teman-teman. Jadi untuk mengefektivitaskan kegiatan kita serta penjelasan kita pada pagi menjelang siang ini, berhubung di sini masih jam 10. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, keluarga berencana atau KB. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi bukan mendengar kata-kata KB atau keluarga berencana. Namun apa sih sebenarnya keluarga berencana itu? Di sini keluarga berencana merupakan sepemahaman saya ya teman-teman. Keluarga berencana di sini ialah suatu program yang diadakan yang gunanya bertujuan untuk bisa menstabilkan perkembangan penduduk yang terjadi di suatu negara atau di suatu tempat atau di suatu wilayah. Jadi tujuan dari keluarga berencana ini tidaklah lain dia untuk mengharmoniskan serta menstabilkan proses perkembangan serta agar tidak terjadinya kesenjangan sosial atau kesenjangan ekonomi begitu teman-teman. Namun dalam Islam sendiri, Islam mengartikan dua pandangan mengenai KB atau keluarga berencana. Dalam perspektif Islam yang pertama, Islam memandangnya sebagai pembatasan kelahiran atau lebih dikenal dengan tahdid an-nas. Dan perspektif kedua yaitu pengaturan kelahiran atau tahzid an-nas. Jadi di sini ada dua perbedaan ya teman-teman. Ada pembatasan dan ada pengaturan, jelas sekali. Kata pembatasan tuh seakan-akan mengharuskan kita untuk tidak melakukan gitu. Untuk membatasi diri untuk mempunyai keturunan begitu. Sedangkan pengaturan di sini lebih mengarah ke cara kita mengontrol. Maksudnya mengontrol di sini antara jangkanya itu harus tepat begitu teman-teman. Tidak dilakukan secara berlangsung begitu. Di sini arti dari KB itu ada dua, ada pembatasan dan ada pengaturan. Nah, teman-teman sekalian, yang diperbolehkan oleh para ulama yaitu pengaturan kelahiran. Hal itu sejalan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat Luqman ayat 14, di mana di situ kandungannya merupakan anjuran menyusui anak selama 2 tahun. Nah, di sini mungkin logikanya kita atau mindsetnya kita bermain di sini. Kita bisa memikirkan bahwa sejalan dengan Al-Quran surat Al-Baqarah dan surat Luqman, masing-masing dari ayat 223 dan ayat 14, di situ kita sudah diberikan pemahaman atau sedikit gambaran bahwa sebaiknya pengaturan kelahiran atau jangka kelahiran antara misalnya anak pertama dan anak kedua itu harus dikontrol begitu. Artinya di sini kan ada tadi penjelasannya menyusui anak selama 2 tahun. Artinya mungkin di sini seharusnya pengaturannya itu jarak antara yang pertama dan yang kedua ialah 2 tahun begitu. Kemudian
Untuk memudahkan pemahaman kita, di sini saya akan membacakan Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian yang lemah yang terdapat pada ayat tadi yang saya bacakan mempunyai makna, yaitu secara fisik atau biologis, secara mental, psikologis, dan mental spiritual. Nah, selain dari mental spiritual, sosial ekonomi, pendidikan dan keterampilan, sosial kemasyarakatan dan sebagainya saling berkaitan. Jadi lemah di sini bukan artinya lemah yang kayak kita artikan biasanya ya, tidak seperti itu teman-teman. Tapi di sini secara biologis, artinya ada baiknya di sini pengaturan jangka kelahiran itu harus dipertimbangkan, harus diputuskan dengan sangat teliti, dengan sangat benar. Sebelumnya kita harus mempertimbangkan hal-hal yang patut seharusnya dipertimbangkan. Contohnya, fisik biologisnya seperti apa? Apakah keadaan sosial ekonomi yang kita miliki mampu tidak? Jangan sampai nanti ketika kita sudah merencanakan untuk kita akan mempunyai anak segini, namun ekonomi kita tidak memungkinkan, karena nanti takutnya di kemudian hari terjadi yang namanya kesenjangan ekonomi. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang justru akan menyulitkan. Ya, memang ada yang berkata banyak anak itu banyak rezeki, tapi di sini bukan kita menyalahkan peribahasa itu, tidak seperti itu teman-teman. Tapi di sini saya lebih menekankan bahwa ada baiknya program ini itu dimaksimalkan, yang tujuannya yaitu untuk menstabilkan perekonomian keluarga tersebut, untuk menstabilkan keharmonisan, dan untuk menstabilkan segala aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan tersebut, baik itu lingkungan yang sangat cangkupannya sangat luas ataupun yang sangat sempit. Jadi di sini artinya kita harus pandai-pandai mempertimbangkan apakah sekiranya kita memilih ini, apakah sesuai dengan ini, begitu teman-teman. Jadi tidak hanya asal memilih begitu. Jadi ada baiknya untuk tetap mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Nah, mungkin itu ya teman-teman, penjelasan sedikit tentang fikih kontemporer, yaitu yang bertemakan keluarga berencana, yang intinya di sini ulama itu mengambil kesimpulannya ya dari cerita kita. Mungkin nanti saja kesimpulannya. Oke. Next. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fikih kontemporer yang bertemakan imunisasi. Jelas sekali ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan kata-kata imunisasi. Biasanya imunisasi itu kita mindsetnya kita berpikir untuk bayi, untuk anak yang masih 0-5 tahun. Tidak seperti itu. Semuanya butuh yang namanya imunisasi, vaksinasi, itu dibutuhkan untuk setiap umur ya, setiap kalangan gender gitu kan. Namun di sini imunisasi sendiri memang sudah tidak asing lagi jika ya seperti pemaparan tadi yang teman-teman memang tidak bisa dipungkiri, imunisasi itu sering menimbulkan kontradiksi. Namun di sini teman-teman, tujuan saya yaitu sedikit memberikan pemahaman, setidaknya insya Allah akan membuka sedikit mindset kita atau cara kita berpikir atau cara kita memahami sesuatu gitu. Khususnya di sini imunisasi ya teman-teman. Jadi tidak salah sebenarnya jika seseorang itu merasa khawatir atau merasa ragu untuk menggunakan imunisasi atau vaksinasi. Itu hal yang manusiawi atau wajar ya teman-teman.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan seperti yang terlansir pada Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018. Di sini contohnya di sini vaksin rubella ya, teman-teman. Jadi MUI menyatakan bahwa vaksin MR hukumnya mubah. Mubah yaitu dibolehkan, teman-teman, karena kondisi keterpaksaan dan belum ditemukannya vaksin MR yang halal. Nah, mungkin di sini teman-teman, loh, kok yang halal kok bisa ya dipakai gitu? Bukannya di agama kita diajarin kalau yang halal itu tidak diperbolehkan. Tapi di sini MUI menyatakan bahwa diperbolehkan dalam keadaan genting atau keadaan darurat. Nah, tolong dipahami ya teman-teman, keadaan darurat itu keterpaksaan. Kita benar-benar terdesak gitu. Benar-benar kita nggak tahu solusinya harus seperti apa. Jadi ya memang harus seperti itu, begitu. Nah, di sini mungkin sedikit saya menjelaskan kondisi keterpaksaan itu kondisi yang seperti apa. Yang pertama contohnya yaitu keterpaksaan jika bisa mengancam nyawa seseorang. Artinya di sini resikonya yaitu kematian, begitu. Kemudian belum ditemukan bahan vaksin yang halal, jadi itu masih diperbolehkan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada keterangan tenaga medis dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Nah, di sini ada penjelasan bahwa memang mau dicari dimanapun, di tempat seperti apapun, memang tidak ada gitu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Jadi itu diperbolehkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan atau sedikit menekankan ya, bahwa imunisasi itu memang diperbolehkan jika dalam keadaan terdesak atau keadaan darurat. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman, kita tidak boleh asal menggolongkan bahwa contohnya gini, kita misalnya lagi sakit, tapi sakitnya kita itu tidak mengancam imunnya kita, tidak mengancam keselamatan hidup kita, atau tidak mengancam nyawanya kita, atau resikonya bukan kematian, begitu. Jadi kalau misalnya resikonya bukan kematian atau mengancam nyawa seseorang, ada baiknya jangan melakukan vaksinasi atau imunisasi. Nah, kita bisa ngambil contoh nih, sekarang kita lagi berada di masa-masa pandemi COVID-19 atau coronavirus ya. Ada banyak sekali varian-varian ya sekarang. Perkembangan corona itu semakin pesat. Dan kita berharap semoga segera meninggalkan bumi ya. Jadi di sini ada yang namanya vaksinasi corona yang sering viral nih. Akhir-akhir ini banyak yang ada yang mau, ada yang enggak gitu. Menolak dengan cara apapun. Nah, sebenarnya tidak salah mereka menolak. Mungkin karena ketakutan atau keraguan. Namun teman-teman, jikalau tujuan si pemerintah ini memberikan vaksinasi atau imunisasi ini guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang merenggut nyawa, hal-hal yang beresiko kematian. Jadi MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa maksud saya vaksinasi itu diperbolehkan, begitu. Karena itu bisa merenggut atau mengambil nyawa seseorang ya teman-teman. Jadi perlu diketahui atau perlu dimengerti di part itu ya. Nah, next teman-teman, di sini kita akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu di sini saya akan menjelaskan part ketiga atau tema kita ketiga, yaitu fikih kontemporer mengenai bayi tabung. Jadi teman-teman, memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak sekali perkembangan zaman
perkembangan-perkembangan teknologi. Contohnya ini ya, bayi tabung yang mungkin pada zamannya Rasulullah itu belum ada ya. Jelas sekali memang masih belum ada dan baru terjadi sekarang waktu zaman-zamannya modern. Jadi di sini keadaan atau bayi tabung ini sering menimbulkan kontradiksi di antara perspektif kalangan masyarakat ya. Ada yang mungkin setuju, ada yang tidak gitu. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui bahwa bayi tabung itu sebenarnya merupakan suatu ikhtiar ya oleh sepasang suami istri yang sudah menikah, sudah bertahun-tahun mungkin belum dikaruniai keturunan. Jadi di sini merupakan salah satu jalan ikhtiar bagi mereka untuk bisa segera memomong gitu ya. Momong anak gitu. Namun banyak sekali yang menganggap bahwa itu nggak benar gitu, harusnya nggak boleh gitu. Ya tapi, oke, kita di sini bakalan menjelaskan sedikit ya, setidaknya bisa merubah cara kita berpikir gitu. Bayi tabung itu keadaan di mana seseorang melakukan program kehamilan dengan melakukan inseminasi buatan atau melakukan kegiatan program kehamilan di luar dari tubuh si wanita atau tidak melakukan secara langsung hubungan suami istri. Hanya membutuhkan sel telur dari si perempuan dan di situ yaitu penggabungan antara sel telur dan sel sperma yang dimana dia melakukan pembuahan itu di luar dari hubungan suami istri secara langsung, begitu ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa persyaratan sebenarnya sebelum melakukan yang namanya bayi tabung. Yaitu yang pertama, dilaksanakan atas ridho suami istri. Artinya kehendak bersama. Kemudian kegiatan jelas sekali dong. Kegiatannya harus dilakukan oleh suami istri yang benar-benar sudah sah. Sah di mata hukum, sah di mata Islam terlebih lagi. Kemudian perkiraan dari dokter kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Kemudian aurat wanita diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. Melakukan metode adalah dokter wanita atau muslimah, begitu ya. Kemudian di sini berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah mengeluarkan bahwa fatwa soal bayi tabung ialah mubah atau diperbolehkan untuk pasangan suami istri yang sudah sah. Sah dalam artian di sini sudah menikah. Menikah yang artinya sudah diakui secara hukum dan diakui secara agama, begitu. Dan teman-teman sudah jelas sekali ya penjelasannya. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari ketiga tema kita, yaitu keluarga berencana, imunisasi atau vaksinasi, dan terakhir ialah bayi tabung. Hukumnya ialah mubah atau diperbolehkan. Keluarga berencana diperbolehkan apabila tujuannya untuk pengaturan kehamilan. Kemudian bayi tabung diperbolehkan apabila tujuannya yaitu ikhtiar si suami istri yang sudah menikah lama tapi belum diberikan keturunan. Kemudian vaksinasi diperbolehkan atau mubah hukumnya apabila keadaannya darurat atau bukan keterpaksaan ya. Keterpaksaan, bisa dibilang keterpaksaan karena takut beresiko kematian atau menghilangkan nyawa seseorang. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada sedikit kata-kata atau mungkin banyak kata-kata yang sekiranya bisa menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Saya hanyalah makhluk Allah yang penuh dengan banyak kekurangan, dan apabila ada kelebihan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Dinda Aulia Soleha mohon undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.